Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puskesmas Kampala, Kabupaten Sinjai akan melakukan kegiatan edukasi dan konseling tentang gizi seimbang pada pasien obesitas. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Andi Sulastri. Saya akan memberikan edukasi kepada Bapak Salim mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tadi. Pak Salim, apa kabar? Ya, baik. Begini Pak Di, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, yang dimana IMT Bapak itu lebih dari 37, yang menandakan bahwa itu tidak normal, jadi bisa dikatakan obesitas. Pak Di, Bapak mengerti tentang obesitas Pak? Bisa dijelaskan Bu? Iya, obesitas itu Pak, itu di mana ukuran IMT itu indeks massa tubuh itu lebih dari 27, atau bahasa masyarakatnya itu Pak gemuk atau membondeng-bondeng bisa loh. Iya. Jadi ya loh, obesitas Pak sebenarnya itu merupakan hal yang perlu diperhatikan karena memiliki banyak dampak terhadap kesehatan. Nah, Bapak Salim, kita tahu apa yang perlu diperhatikan untuk menghindari obesitas? Apa itu Bu? Ya, mungkin saya jelaskan sedikit Pak Di. Ya, untuk menghindari obesitas Pak, perlu kita perhatikan itu pola makanan tak, atau itu menu seimbang tak, atau diandreta sisona diandre dimulai. Yang pertama itu Pak, pertama pola konsumsi karbohidrat tak. Jadi karbohidrat itu Pak, semua agak-agak biasa karbohidrat. Makanya terhadapnya dalam karbohidrat nasi. Iya, jadi banyak sebenarnya makanan yang kita makan Pak yang memiliki kandungan karbohidrat. Misalnya seperti nasi, jagung, mie, ubi jalar, ubi kayu, itu Pak. Jadi misalnya kalau sudah makan mie, kan biasanya kebiasaan itu kalau makan mie dicampur dengan nasi. Sebaiknya itu Pak jangan dilakukan karena sama-sama mengandung karbohidrat. Biasa begitu? Iya, biasa Pak. Ya, jadi Pak Salim, kalau itu salah satu penyebabnya obesitas Pak, makanan yang dikonsumsi itu banyak mengandung karbohidrat. Jadi makan mie tambah nasi itu sama-sama mengandung karbohidrat jadi tidak boleh begitu Pak Salim Jadi kalau misalnya makan mie, makan roti, makan ubi, itu sama saja itu dengan makan nasi dengan karbohidratnya. Jadi kalau misalnya makan mie, tidak perlu makan lagi nasi. Ya, yang kedua Pak Salim, harus banyak mengonsumsi buah. Misalnya buah pepaya, buah pisang, itu harus ada dalam menu setiap hari. Kalau tidak ada buah Bu, gimana? Jangan bilang tidak ada buah, karena kalau buah itu misalnya buah apa saja, misalnya pepaya kan banyak di sekeliling kita, buah pepaya. Jangan misalnya makan buah itu hanya kayak pir, apel, anggur, itu banyak buah sebenarnya Pak. Buah pisang, buah pepaya, buah nanas, nangka, itu juga termasuk buah. Jadi jangan beranggapan bahwa itu makan buah, kalau makan buah pir, buah apel, begitu Pak Salim. Yang kedua ada porsinya Pak Salim. Tak tahu takar-takarannya kalau makan makan setiap hari. Tak tahu Jadi misalnya Pak Salim ada ukurannya. Jadi satu piring itu seperti ini, Jadi satu piring itu terdiri atas lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok. Makanan pokok itu mie tadi yang mengandung karbohidrat. Sayurannya itu seperti sayur
labu, sayur bayam, sayur kangkung, buah-buahan kita tadi seperti pisang, buah, pepaya, dan sejenisnya. Lauk pauknya itu kayak ikan, daging, tempe, tahu. Namun takarannya itu Pak Salim, makanan yang mengandung karbohidrat sama ukurannya dengan sayur. Jadi seperti ini misalnya piring tak. Jadi sepertiga piring itu ada nasi sama ukurannya dengan sayuran. Dan seperenamnya itu ada lauk pauk. Itu tadi ikan tak, telur tak, tempe tahu, dan buah-buahan. Jadi seperti inilah gambarannya Pak Salim, yang kita harus konsumsi setiap hari. Ada yang mau kita tanyakan Pak Salim? Oh iya, jadi mungkin itu saja Pak Salim. Ya, miro bahas kumaring ngelana nih, jaga pola hidup sehat supaya kita terhindar dari obesitas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.